Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media semua yang sudah hadir di media center dari Kemenpora. Dengan senang hari ini kita akan melakukan preskon berkaitan dengan majunya Timnas Garuda Muda kita ke babak semifinal dan bentuk dukungan dari Kemenpora, pihak dari MNC Group, dan di sini juga kita akan berkolaborasi untuk nobar ke depannya dengan Jebret Media. Kalau begitu kita akan langsung saja memulai acara preskon hari ini. Mungkin pertama kita akan mulai dari Bapak Pak Gunawan Suswantoro selaku dari Sekretaris Kemenpora. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di Sabtu sore ini dalam rangka untuk kita mendukung Garuda Indonesia, timnas kita yang alhamdulillah sudah berhasil ke perempat final. Besok akan masuk ke semifinal. Untuk itu saya mewakili Mas Menteri akan memberikan keterangan pers terkait dengan tanggapan pengumuman pelarangan nobar oleh pemilik hak eksekutif layangan AFC U23 ASEAN Cup 2024. Menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait informasi yang dirilis oleh MNC Group selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 ASEAN Cup 2024 di Indonesia, perihal pelarangan nobar tanpa persetujuan pemilik lisensi tersebut, maka berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh Kemenpora selaku pemerintah, MNC Group, serta PSSI, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk manifestasi rasa nasionalisme dan merupakan bagian dari sejarah prestasi olahraga kita, dalam hal ini cabur sepak bola yang memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia, maka pemerintah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan dukungannya kepada tim Garuda kita yang sedang berjuang di semifinal AFC U23 ASEAN Cup 2024. Mendoakan selalu sebagai sesama anak bangsa yang sudah berjuang sejauh ini menorehkan catatan sejarah prestasi yang panjang untuk bisa berada di titik sekarang ini. Dan merupakan hasil dari upaya bersama reformasi dunia sepak bola dan olahraga pada umumnya untuk bisa menembus target yang lebih tinggi, yaitu di Olimpiade. Kedua, berkenaan dengan hal tersebut pula, Kemenpora selaku pemerintah mendukung segala inisiasi nobar yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah untuk mengakomodasi keinginan dan semangat masyarakat Indonesia dalam mendukung tim Garuda. Sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, sekali lagi sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MNC selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 ASEAN Cup 2024 di Indonesia. Ketiga, baik Kemenpora, MNC Group maupun PSSI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Indonesia yang selalu antusias mendukung, memiliki semangat merah putih yang menyala bagi perjuangan tim Garuda kita. Keempat, untuk menjaga semangat tersebut, Kemenpora berencana mengadakan nobar yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kemenpora besok
29 April 2024 mulai pukul 19.00 WIB untuk masyarakat yang ingin bergabung menyurahkan dukungannya gratis. Kelima, Kemenpora bersama dengan Kemendagri juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh instansi pemerintah di semua tingkatan, baik itu di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk menunjukkan dukungannya dengan melaksanakan nobar atau nonton bareng Timnas Garuda Muda melawan Timnas Uzbekistan yang akan diselenggarakan pada besok hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 21.00 WIB. Demikian disampaikan. Untuk selanjutnya dari pihak MNC dipersilahkan untuk menyampaikan pernyataan atau awak media dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum rekan-rekan media bisa dilanjutkan oleh perwakilan dari MNC Group dan Direktur Programming RCTI Ibu Dini Ariyanti Putri dan Bapak Syahril Nasution. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan Suswantoro selaku Sesmen Kemenpora. Kami MNC Group di sini ingin meluruskan saja sebagaimana yang banyak diberitakan ataupun yang ada di sosmed bahwa sebenarnya bukan larangan yang kami lakukan terhadap kegiatan nobar tersebut. Di sini kami ingin meluruskan bahwa setiap penyelenggara itu yang ingin melakukan nobar itu sebaiknya melakukan pendaftaran karena kami menemukan nanti disampaikan oleh rekan saya Mbak Dini bahwa beberapa temuan-temuan kami. Jadi yang kami inginkan itu, yang kami ingin luruskan itu adalah nobar dipersilahkan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group. Nah, ketentuan lainnya kalau ingin melakukan nobar tentunya sangat kami dorong masyarakat bisa berpartisipasi mengikuti nobar tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau siapapun sepanjang tadi yang telah saya sampaikan tidak dilakukan. Kita perlu mendukung, perlu memberikan semangat kepada timnas kita dalam pertandingan melawan Uzbekistan yang akan dilakukan secara live oleh RCTI. Besok malam ini perlu kita dukung dan perlu kita doakan supaya ini sukses. Jadi sekali lagi kami dari MNC Group meluruskan bahwa nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak dilakukan secara komersial. Nanti bagi para yang ingin melakukan nobar, kami akan berikan link untuk melakukan pendaftaran sehingga kami bisa melihat ataupun memonitor siapa-siapa saja. Ini yang ingin saya sampaikan, tentunya nanti apabila tambahan saya kira dari Mbak Dini akan menyampaikan terkait dengan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu Dini Ariyanti Putri selaku Direktur Programming RCTI. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Gunawan Suswantoro, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya. Mas Menteri dan Mbak Wamen sebetulnya ini yang mendiskusikan dan membuat sore ini bisa dengan cepat terjadi. Ada beberapa hal yang kenapa kami rasa perlu kami luruskan. Seperti halnya AFC Under 23 ini bukanlah hak siar baru yang kami peroleh. Bahkan hak siar ini kami peroleh dari 4 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau ada pertanyaan di pertandingan-pertandingan awal kenapa tidak ada himbauan soal itu? Karena menurut kami mendorong nonton bareng itu sangat penting. Apalagi melihat performance timnas yang luar biasa. Saya rasa kita semua bangga dan kita semua mau memberikan dukungan itu. Tapi melihat apa yang terjadi di pertandingan terakhir, kemudian kami memutuskan harus ada himbauan yang keluar. Kenapa? Karena di lapangan kami menemukan banyaknya kejadian di mana ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan dengan mengatasnamakan baik MNC maupun pihak lain misalnya PSSI di mana mereka menjual hak untuk melakukan nonton bareng ke mal-mal maupun ke sponsor
tanpa memiliki atau mendapatkan persetujuan langsung dari MNC sebagai pemilik hak siar. Sehingga hal ini membahayakan bukan hanya untuk orang yang memang membayar kepada pihak-pihak yang dimintakan uang, tapi juga pertanggungjawaban kami terhadap pemilik hak siar yang sesungguhnya dari luar negeri. Sebagai contoh, saya izin Pak Gunawan, memang ini harus kami munculkan dan ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman di PSSI. Dari pagi pun saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Arya Sinulinga, sebelumnya pun juga dengan Mas Marshall ya dari PSSI. Ini adalah salah satu contoh untuk diketahui, ada sertifikat misalnya yang dikeluarkan seperti ini, dan di sini ada tulisannya PSSI, dan mereka melakukan nonton bareng. Setelah kami cek ternyata tidak ada, karena PSSI pun sangat comply sejauh ini setiap kali bahkan mau bikin nonton bareng yang sifatnya internal hanya untuk keperluan internal, mereka comply dengan surat meminta izin secara resmi karena tahu hak siar ini sesuatu yang harus kami pertanggungjawabkan kepada pemilik hak siar aslinya dari luar negeri, termasuk juga terhadap pihak AFC. Contoh lain juga, ini bentukan lain ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada siapapun institusi yang punya perusahaan ini salah satu contoh. Nonton bareng Indonesia dengan dikenakan masuk Rp35.000 per orang. Yang menurut kami nonton bareng itu justru sangat baik. Tapi tidak boleh dikomersialisasikan. Karena kalau akan dikomersialisasikan mereka harus kembali kepada kami. Karena kami juga ada kerjasama sponsor-sponsor tertentu dan kami harus kembali lagi mempertanggungjawabkan ini kepada pihak pemberi hak siar ataupun pada AFC. Contoh yang lain lagi kenapa kami mengeluarkan aturan tadi, mungkin kalau dibaca keseluruhan itu bukan hanya perihal hak siar, bukan perihal nonton barengnya, karena nonton bareng tuh poin yang paling bawah, justru poin di paling atas adalah bagaimana tayangan tersebut bisa dimunculkan melalui sosial media, mereka menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui baik itu Twitter atau sekarang disebut X ya, kemudian Facebook dan lain-lain. Dan di sana keluar iklan-iklan berupa judi online ataupun permintaan untuk istilahnya mereka adalah infak. Dan di situ ada QR untuk mereka memberikan uangnya. Karena keadaan tersebut, kami merasa harus sesegera mungkin mengeluarkan informasi tersebut supaya tidak merugikan lebih banyak lagi pihak, sehingga di sini pun kami sampaikan, permintaan untuk nonton bareng itu sifatnya adalah gratis. Yang perlu dilakukan adalah mengajukan permintaannya supaya kami pun melaporkan ini kepada pihak pemberi hak siar kepada kami maupun AFC. Berapa titik di Indonesia yang melakukan nonton bareng, berapa estimasi orang yang melakukan nonton bareng. Sehingga ini informasi-informasi yang penting untuk kami sampaikan. Saya rasa kami semua berharap Indonesia akan perform semakin baik dan kita juga harus belajar dan bersiap-siap. Karena suatu saat begitu Indonesia masuk ke Piala Dunia, aturan-aturan ini jauh lebih ketat dan kita harus menyampaikan ini dari sekarang. Saya rasa itu dari kami mengenai penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan atau saya kembalikan ke Pak Gunawan Suwarsono. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dini. Sebelum ke rekan-rekan media, terakhir mungkin dari perwakilan dari Jebret Media, Bang Valentino Simanjuntak. Mungkin ada statement karena besok adalah bentuk kolaborasi juga bersama Jebret Media dan beberapa nobar ke depannya yang akan dilangsungkan di Kemenpora. Mungkin harapannya kepada masyarakat mengenai nobar ini dan mungkin ajakan untuk nobar besok di Kemenpora. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan untuk kesempatan di sore hari ini. Pak Syafril dan juga Bu Dini dari MNC Group dan juga dari Direktur Programming RCTI. Kami dari Jebret Media kali ini memang berpartner dengan Kemenpora dalam hal ini menyelenggarakan acara nonton bareng yang akan diselenggarakan rencananya besok. Sebagai informasi mengenai apa yang disampaikan hari ini bahwa sebelumnya pada saat pertandingan menghadapi Korea Selatan, kami juga bekerja sama dengan LPD UK Kemenpora mengadakan nonton bareng. Dan ketika itu kami mengadakan di salah satu coffee shop. Itu memang tidak dipungut bayaran, tetapi kami mengerti bahwa kita harus bertanya mengenai rights. Nah, tapi menarik juga apa yang disampaikan oleh Bu Dini tadi bahwa ada juga pihak-pihak lain yang ternyata
bisa mengatasnamakan dari grup MNC dalam pemberian lisensi tersebut. Nanti juga mohon izin, mungkin nanti juga saya bisa dicek nih Mbak Dini, apakah kemarin kami ini melakukan lisensi untuk nonton itu kepada agensi yang benar nggak gitu, karena di sini kami juga sudah mendapatkan invoice dan faktur pajak di mana keterangannya ada ini joint partnership program FC Under 23 2024 dengan venue-nya gitu. Nah ini ya Pak. Ya jadi nanti juga kami mau bertanya juga apakah ini yang official atau tidak gitu. Tapi memang sebelumnya juga kami sempat bertanya ke salah satu, karena dulu saya juga pernah berada di MNC Group juga, masih ada kenalan saya juga, memang waktu itu saya sempat bertanya, kemarin belum secara official list, kemarin memang dikeluarkan gitu, sehingga akhirnya kami cari informasi lagi ada agensi ini gitu. Jadi memang ternyata juga untuk masyarakat yang ingin mengadakan nobar, yang mengkomersialisasi harus lebih concern juga ya Bu Dini dan Pak Syafril juga, takutnya kita juga bertransaksi tidak dengan yang resmi gitu. Jadi ini informasi yang sangat baik sekali untuk dapat kami terima sebagai masyarakat. Dan kami mengajak untuk seluruh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya ya Pak ya, besok dan sekitarnya, bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kami sebagai organizer dari Jebret Media mengadakan nonton bareng, nonton bersama untuk pertandingan Indonesia di babak semifinal menghadapi Uzbekistan. Itu mulai dari jam 7 malam. Sebelumnya kita bikin di luar ya Pak, waktu pertandingan Piala Asia menghadapi Australia, waktu itu hujan. Jadi sepertinya karena kita tidak bisa mengatur cuaca, jadi Pak Menteri beserta jajarannya memutuskan untuk kita bikin di auditorium yang ada di bawah. Ini tempatnya terbatas ya Pak, dan sebentar lagi kami juga akan keluarkan posternya untuk seluruh masyarakat nanti di sosial media Kemenpora dan juga kami, di mana nanti bisa lihat di barcode-nya atau link registrasi, sehingga nanti memang kita akan meregistrasi karena ada batasan yang bisa hadir. Auditorium sendiri ini berkisar sekitar 200 maksimal 300 untuk hadir di acara kita besok. Tapi kalau lesehan bisa sampai 500. Jadi nanti kita lihat situasinya seperti apa. Kita harapkan kehadiran seluruh pencinta sepak bola Indonesia, kehadiran seluruh masyarakat Indonesia, supaya besok salah satunya dari tempat ini kita memberikan dukungan, kita memberikan doa, kita memberikan support, sehingga kita jauh dari Qatar, tapi doa kita, dukungan kita sampai ke sana. Supaya sejarah itu bisa terjadi lagi, dan luar biasanya mudah-mudahan kita bisa lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Tentunya kita berterima kasih karena dari Kemenpora menginisiasi menyelenggarakan acara ini, dan tentunya juga bersama-sama berkolaborasi dengan RCTI dan juga MNC Group selaku official broadcaster dari AFC 2024 Under 23 ini. Jadi dari saya mewakili organizer Jebret Media itu saja. Jangan lupa besok kita mulai jam 7 malam sudah bisa masuk, artinya registrasi nanti dimulai dari hari ini. Dan nanti kabarnya Pak, terima kasih dari Kemenpora juga menyiapkan makan malam beserta minum, sehingga udah nonton tidak bayar, nggak kena hujan, dapat makan minum. Jadi kurang apa lagi kalau bukan terima kasih kepada Kemenpora dan mengajak kami juga untuk bisa menjadi organizer acaranya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Valen, yang pastinya nobar besok resmi langsung dari MNC Group. Jadi nanti di posternya sudah ada logo official broadcasting dari MNC Group. Demikian mungkin dari pernyataan dari narasumber kita. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, kita membuka kesempatan pertama, mungkin 3 pertanyaan pertama. 2, oke 3, mungkin dari Mbak yang ini dulu. Selamat sore Bapak dan Ibu, saya Agnes dari SCTV Indosiar. Mau memastikan ini kan selain nobar yang diselenggarakan di Kemenpora besok, ada juga nih yang diposting oleh Pak Ete, nobar di GBK besok.
Apakah ini kan berkaitan dengan antar media nih, apakah media-media ini bisa meliput dan juga bisa menyiarkan agenda nobar besok? Memastikan itu saja. Terima kasih. Langsung dijawab aja Ibu. Oke, sambil saya meluruskan, meliput kegiatan itu sah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh diliput adalah pertandingannya. Mohon maaf, ini juga satu hal saya harus menyampaikan di sini karena memang juga terjadi lagi kepada teman-teman kami juga di TV One, karena saya rasa juga tadi sudah naik ya beritanya, tidak boleh menggunakan materi dari pertandingan yang sifatnya itu highlights maupun clips apapun, apalagi ngambilnya dari broadcaster luar negeri. Makanya kenapa di informasi yang kita sampaikan, MNC adalah pemegang hak siar penuh untuk wilayah Indonesia, yang artinya pada saat teman-teman mau membuat materi berita, hanya yang dipakai boleh aturannya seperti umum adalah 2 menit. Saya rasa itu semua diketahui ya, itu pun harus dengan kondisi pengajuan permintaan kepada kami sebagai pemilik hak siar. Ini bukan hal yang baru, saya rasa teman-teman kalau di media sudah tahu ya, pada saat kita punya World Cup, pada saat kita punya Euro, memang aturannya demikian. Sehingga mencoba mendapatkan materi tayangan dari luar negeri, itu juga termasuk yang namanya melanggar hukum. Karena pada saat itu terjadi, bukan hanya kami mengajukan protes cukup keras kepada pemilik hak siar dari luar negeri dan AFC, itu juga untuk AFC akan menjadi catatan terhadap media-media Indonesia tertentu yang dianggap terbiasa melakukan quote-unquote kecurangan. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Agnes tadi, kalau sifatnya hanya meliput saja, saya rasa kita mau sama-sama merayakan keberhasilan timnas, kami sama-sama dapat euforianya. Saya rasa waktu itu di tengah malam saja, ini mungkin saya share sedikit, di tengah malam saja share yang nonton TV itu adalah 89%. Itu hanya menggunakan hitungan Nielsen yang mungkin jumlah manusianya tidak 100% dari penduduk Indonesia. Kita belum menghitung dari orang-orang yang nonton menggunakan tayangan PTV, tayangan OTT, dan berapa banyak mata seluruh Indonesia yang benar-benar nonton. Sehingga sekali lagi mungkin meluruskannya, sejauh meliput keramaian orang nonton bareng itu tidak dilarang. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan materi pertandingan dalam bentuk live delay clips, kecuali untuk keperluan berita, itu pun subject to pengajuan izin dari MNC sebagai pemilik hak siar. Itu. Oke, terima kasih Bu. Nextnya, Mas. Oke, yang pertama dulu tadi sekali lagi kami menyampaikan prinsipnya adalah kami semua mau sama-sama merayakan keberhasilan, ini euforia yang kita mungkin nggak rasain udah cukup lama ya. Sama-sama kita mau melakukan, sehingga tadi sudah disampaikan juga bahwa siapapun yang mau melakukan nonton bareng, silahkan dengan melakukan pendaftaran. Kalau pertanyaannya Mas tadi maaf saya nggak dapat namanya, kalau sifatnya adalah kompleks, komunitas, itu nggak perlu minta izin, nggak apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan di depan,
pada saat pencatatan pendataan, sehingga kami pun di ujung nanti pada saat melaporkan kepada pihak AFC lagi, kami bisa menyampaikan berapa titik yang secara formal itu juga ada berapa banyak orang yang hadir pada saat acara nonton bareng tersebut. Jadi kalau untuk di warung kopi, siskamling, tempat kecil-kecil, saya rasa kita justru semakin banyak melakukan semakin seneng gitu. Makanya kita juga ada 4 akses kan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga paham kita bisa menayangkan melalui RCTI, bisa melalui RCTI Vision, Vision Plus, K-Vision, RCTI Plus, semaksimal mungkin dimudahkan sehingga kami paham setelah analog switch off misalnya agak sulit menangkap tayangan RCTI di daerah tertentu, masih bisa dilakukan melalui tayangan digital. Begitu Mas. Kalau bertanya soal masalah pidana, inilah kenapa kami mengeluarkan informasi tersebut, karena kami tidak mau justru ada pihak-pihak yang dirugikan, yang pada akhirnya nanti akan semakin banyak korbannya. Mungkin tadi yang Mas Valentino sebutkan tuh menarik. Saya bisa sampaikan di sini. Tidak ada satupun agensi yang kami tunjuk untuk melakukan nonton bareng. Nah ini ada Ibu Kanti baru hadir nih. Ini Ibu Kanti yang baru duduk ini yang bertanggung jawab terhadap komersialisasi untuk nonton bareng. Dan seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi saya tertarik pengen lihat ya nanti dari Mas Valentino agensinya apa. Tidak ada untuk nonton bareng kemarin. Semua kerjasama permintaan direct ke MNC Group. Itu mungkin penjelasannya. Dan sekali lagi kami sampaikan kenapa baru sekarang. Karena awal-awal pun kami merasa it's okay, orang nonton bareng dan lain-lain, menurut kami itu masih sesuatu yang untuk euforia bersama. Tapi karena findings kami di pertandingan terakhir luar biasa, terutama untuk streaming di sosial media yang semakin banyak dan itu ngambil dari tayangan di luar negeri dengan menggunakan VPN, kemudian keluarlah itu iklan-iklan yang dalam bentuk judi online, lain-lain, kemudian ada sumbangan. Sebetulnya tadi contoh saya pun saya bisa menunjukkan namanya karena sejujurnya orangnya dia lagi sih. Selalu setiap saat bukan hanya pada saat di AFC, di program-program sport kompetisi yang seperti ini banyak dilakukan. Jadi kalau pertanyaan pidana, mungkin kalau di surat bisa dilihat posisinya adalah kegiatan nonton bareng secara komersial bisa dikenakan tindak pidana. Nah tentunya apakah akan dilakukan atau tidak, subjek apa yang seberapa besar kerugian yang dilakukan, gitu sih Mas. Bukan timbang-timbang, saya rasa saya bukan orang hukum, tapi kalau orang yang di bidang hukum tahu ya, pada saat mau melakukan pidana dan lain-lain harus punya basis yang sangat kuat, apakah benar-benar harus kita tindak dan bagaimana penindakannya tentunya ada di kami, karena saya bukan orang legal. Oke, terima kasih Bu Dini. Bapak, silakan lagi. Ya, habis itu nanti Bapak belakang dulu. Terima kasih Pak. Ini kita udah senang nih, RCTI udah jelaskan secara detail. Apalagi Kemenpora buka nonton bareng. Kehadiran Valentino juga bisa memeriahkan ini. Semakin banyak orang berdoa, semakin mungkin kita bisa lolos ke Olimpiade. Terima kasih sama pihak MNC. Cuma saya pengen itu detailnya itu apa sanksi mereka, karena ini kan sebagai hak dari seseorang yang tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin. Mungkin detailnya hukumannya seperti apa Mbak? Kalau untuk masyarakat kecil kan nggak apa. Makasih banyak, itu aja. Yuk. Terima kasih Pak. Tentunya nanti kami akan pelajari lebih jauh mengenai apa yang telah dilakukan. Kalau memang sebagaimana yang telah kami sampaikan itu kena kepada pelanggaran yang sifatnya komersial tadi, tentunya kami akan siapkan untuk menuju pada tindakan yang lebih dalam, lebih jauh. Tapi kalau memang ini sifatnya seperti tadi, ada kegiatan-kegiatan yang di suatu tempat, dan ini juga melakukan ada kegiatan nobar, kemudian ini juga mengundang para UMKM, ini ada suatu kegiatan yang baik menurut kami, jadi silakan saja. Jadi pertanyaan Bapak, apakah nanti ini akan, atau mungkin detailnya apa, nanti dari
legalnya MNC Group yang bisa menjelaskannya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Saya Sofyan Surakarya. Ingin meneruskan saja teman tadi yang bertanya dengan Bang Safril ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita terima kasih sudah ada pelurusan berita ya kaitannya dengan MNC Group yang sudah ingin punya semangat untuk menayangkan, tapi kadang-kadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Cuman tadi yang saya ingin tanya kepada Bang Safril itu mengenai link pendaftaran. Link pendaftaran ini kan juga tadinya sudah ada inisiatif mitigasi ya, supaya tidak terjadi hal yang memang nanti jadi persoalan, karena ini akan menjadi efek dari persoalan hukum. Nah, link pendaftarannya seperti apa, bisa dijelaskan. Kemudian ketika misalnya tadi ada niat baik dari MNC Group menyampaikan bahwa Anda kalau mau menyiarkan atau membuat nobar itu harus melakukan pendaftaran. Tapi ketika misalnya, tadi kan banyak bertanya sanksi. Ketika misalnya mereka itu tidak melakukan pendaftaran, kemudian juga masih ada ditemukan seperti itu, nanti apa sanksinya? Sampai juga tadi dikonfirmasi ke Valentino bahwa sebagai official dari Kemenpora saja kebobolan, kalau tanda petik ya, artinya ada invoice yang keluar sebalan itu. Nah itu ini kan juga bagian dari edukasi kepada publik yang ingin mengakses itu, sedangkan government saja tidak tahu. Ada pihak-pihak yang katakanlah mengatasnamakan seperti inilah. Mohon dari pihak MNC Group itu juga dari awal memitigasi, menyampaikan edukasi yang lebih komprehensif sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mengenai link untuk pendaftaran nanti akan kami sampaikan melalui rilis atau press release yang kami bagikan kepada teman-teman media. Di situ jelas kalau memang ingin mendaftarkan untuk kegiatan nobar yang sifatnya non komersial itu bisa ada dilihat di situ, cukup gampang, cuma masuk mendaftarkan, kemudian lokasi di mana segala macam. Kalau memang tadi ada pertanyaan berikutnya tadi, kalau memang ada kegiatan yang melanggar, ini juga akan kami lihat apakah benar. Tadi dari Mbak Dini sudah menjelaskan hal-hal apa yang boleh, hal apa yang tidak boleh, kemudian bagaimana kami memanage ini, karena ini akan dipertanggungjawabkan juga kepada pemegang siarnya dari AFC nanti. Jadi bisa nanti dipelajari atau dilihat, sangat mudah, tidak ada mempersulit, hanya masuk pada satu link, kemudian mendaftarkan lokasi, nama dan segala macam, jelas sekali. Dan kami ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dini bahwa kami ingin mendata. Semakin banyak orang melakukan nobar ini, artinya kan semakin banyak tadi disampaikan doanya kan. Dan ini juga mungkin bisa, bukan mungkin saya kira, bisa menambah kekuatan bagi timnas kita di sana. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita rasa sudah cukup untuk rekan-rekan media. Sekali lagi mungkin kita bisa merangkum kesimpulan dari hari ini bahwa dari Kemenpora bekerja sama dengan Kemendagri menghimbau untuk seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat Indonesia untuk beramai-ramai memberikan dukungan lewat nobar-nobar juga di setiap provinsi, di setiap daerah nanti sebagai bentuk dukungan dan doa kita kepada timnas Indonesia. Dan Kemenpora sendiri bekerjasama dengan Jebret Media akan melaksanakan nobar di auditorium Kemenpora besok jam 7 malam startnya, dan itu gratis dan disediakan konsumsi ya, makan malam dan minum untuk yang hadir pada acara besok, dan tapi kuotanya terbatas. Dan pastinya acara besok official broadcastingnya langsung dari MNC Group. Dan terakhir bahwa MNC Group tidak melakukan pelarangan terhadap masyarakat yang bentuknya bukan komersial. Jadi untuk yang ingin melakukan nobar bisa langsung melakukan pendaftaran, nanti informasinya langsung dari MNC Group. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan media semuanya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto bersama untuk Pak Gunawan, Bang Valen, Bu Dini, Pak Syahril. Silakan bisa ke depan. Untuk rekan-rekan media silakan berdiri aja, berdiri di depan meja mungkin. Iya ya. Silakan.
Silakan, mungkin agak merapat Bapak Ibu. Siap, terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.